Negara yang dulu menyombongkan diri sebagai benteng tak tergoyahkan di jantung Timur Tengah, kini perlahan ambruk dari dalam. Bukan karena invasi, bukan karena ledakan, tapi karena retakan yang muncul dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya, kehilangan arah. Tentara yang kelelahan mulai runtuh mentalnya. Di jalanan, anak-anak muda memilih membakar surat wajib militer daripada ikut perang. Koalisi pemerintah terbelah, ibarat kapal pecah yang tak lagi tahu kemana harus berlayar. Sementara itu, di kursi kekuasaan, Netanyahu bukan lagi simbol kekuatan, tapi bayang-bayang masa lalu. Dikejar pengadilan, ditinggal sekutu, dan kini bahkan ditolak oleh rakyat yang dulu bersorak menyebut namanya sebagai penyelamat. Tragedinya, Israel tak dihancurkan oleh rudal, tapi oleh rasa takut. Takut menghadapi dirinya sendiri. Dan ini baru awalnya, karena apa yang akan datang mungkin bukan lagi krisis, tapi perpecahan yang tak bisa disatukan kembali. Benjamin Netanyahu kini berdiri di tepi jurang politik. Koalisi yang dulu menopangnya kini tinggal kerangka rapuh. Tinggal 61 dari 120 kursi di Knesset setelah United Torah Judaism dan Partai Ultra-Ortodoks Shas mencabut dukungan. Ketergantungannya kini sepenuhnya berada di tangan partai-partai sayap kanan ekstrem seperti Smotrich dan Ben Gvir yang secara terbuka menolak kompromi, terutama terkait gencatan senjata dengan Hamas. Panggung politik Israel kian membara. Tokoh-tokoh oposisi seperti Yair Lapid, Benny Gantz, dan Avigdor Lieberman menyerang balik. Mereka menuding Netanyahu menunggangi perang sebagai alat politik yang mempermainkan waktu dengan menunda pemilu dini hingga Oktober 2026 demi menyelamatkan kursinya sendiri. Di tengah pusaran tekanan, Netanyahu juga dililit oleh kasus korupsi dalam negeri dan ancaman surat penangkapan dari pengadilan internasional. Kehilangan dukungan dari kubu ultra-ortodoks membuatnya bukan sekedar kehilangan angka, tapi juga kehilangan pijakan ideologis. Karena pada dasarnya, krisis ini bukan soal hitung-hitungan kursi, tapi tentang benturan keyakinan. United Torah Judaism menolak keras RUU wajib militer bagi siswa agama, sebuah isu sensitif yang mengoyak hubungan antara kelompok religius dan masyarakat umum. Bagi kubu Haredi, belajar Taurat adalah pengabdian negara. Bagi publik luas, ini dianggap privilege yang tak adil. Netanyahu mencoba bertahan. Ia merayu faksi Haredi agar menahan diri setidaknya sampai reses musim panas, sambil menjalin komunikasi dengan anggota parlemen non-koalisi, faksi kanan moderat hingga independen, demi mempertahankan mayoritas teknis di Knesset. Namun tekanan datang dari semua arah. Dari dalam Likud, suara-suara keraguan mulai terdengar. Beberapa anggota partainya mulai mempertanyakan arah kebijakan Netanyahu, terutama terkait perang di Gaza dan wajib militer. Di saat bersamaan oposisi tak tinggal diam, mereka merapatkan barisan, mendorong mosi tidak percaya, menuntut pemilu ulang, dan mempercepat runtuhnya struktur koalisi yang sama ini menopang Netanyahu. Yang dulu tak tergoyahkan, kini mulai goyah. Dan kalau tak ada manuver besar dalam waktu dekat, krisis ini tak hanya akan mengakhiri satu masa jabatan, tapi bisa jadi akan menandai akhir dari era Netanyahu. Di saat politik dalam negeri porak-poranda, Netanyahu memilih langkah ekstrem, menggencarkan serangan udara ke Suriah. Bukan sekedar operasi militer biasa, ini adalah strategi bertaruh nyawa di tengah gejolak kekuasaan yang nyaris runtuh. Pasukan IDF dikerahkan untuk melindungi komunitas Druze, kelompok minoritas yang belakangan dianggap krusial dalam menjaga dukungan konstitusional di dalam negeri. Operasi ini bahkan sampai menghentikan kesaksian Netanyahu di pengadilan pidana Tel Aviv dengan alasan darurat militer. Bagi banyak pihak, langkah ini terlihat seperti skenario pengalihan yang dibungkus citra keberanian. Bukannya memperkuat pertahanan, Netanyahu justru dituding memainkan panggung geopolitik untuk mengalihkan sorotan dari meja hijau ke medan tempur. Militer pun terbelah. Di satu sisi, pendukung sayap kanan memberikan tepuk tangan. Tapi di sisi lain, kalangan profesional mempertanyakan niat sebenarnya. Apakah ini murni pertahanan atau sekedar panggung politik yang dibungkus seragam militer?
Kini Netanyahu berjudi di dua front. Di dalam negeri, ia dikepung oleh koalisi yang runtuh dan proses hukum yang kian menjerat. Di luar negeri, ia mempertaruhkan stabilitas kawasan demi citra kekuasaan. Dan jika dukungan minoritas terus menyusut, sementara oposisi semakin solid, maka bukan hanya kabinet yang runtuh, tapi seluruh pemerintahan bisa tumbang, dan pemilu dini tinggal soal waktu. Krisis terbesar dalam sejarah Israel kini meledak dari jantung negaranya sendiri. Bukan di medan perang, tapi di tengah rakyat dan tentaranya. Gelombang pemberontakan sipil dan militer yang sama ini hanya berdenyut pelan, kini berubah menjadi guncangan yang menggetarkan fondasi negara. Tel Aviv tak lagi tenang. Ribuan warga memenuhi jalanan dari lapangan sandera menuju kedutaan besar Amerika Serikat, menuntut satu hal yang jelas, perjanjian pertukaran sandera yang nyata dan menyeluruh dengan Hamas. Tapi ini bukan sekedar protes, ini adalah jeritan keputusasaan dari keluarga para sandera. Doron Steinbrecher, korban penyanderaan selama 471 hari, berdiri di hadapan dunia, memohon pada Netanyahu dan Trump untuk bertindak. Buat Israel hebat kembali, serunya. Tapi kalimat itu yang dulu terdengar seperti harapan, kini terasa penuh ironi, karena Israel justru runtuh dari dalam. Di tengah kerumunan, simbol baru muncul, remaja membakar surat wajib militer. Video-video viral memperlihatkan generasi muda berteriak lantang, "Kami tidak akan jadi bagian dari genosida. Kami menolak mengabdi pada apartheid." Dan mereka bukan sendiri. Para mantan tentara cadangan pun angkat suara. Dua di antaranya yang sebelumnya ditugaskan ke Gaza menolak kembali berperang. Ini bukan soal keamanan, ini hanya demi memperpanjang kekuasaan Netanyahu. Keretakan di tubuh IDF makin nyata. Dalam 2 minggu terakhir saja, 4 tentara dilaporkan bunuh diri, termasuk 1 dari Brigade Nahal. Sejak awal perang, 43 prajurit Israel mengakhiri hidup mereka sendiri, mayoritas karena PTSD dan depresi berat. Pusat rehabilitasi kewalahan, bantuan psikologis hampir tak ada di garis depan. Kementerian Pertahanan kini dibanjiri kritik. IDF yang selama ini dijunjung sebagai tulang punggung bangsa mulai kehilangan legitimasi. Namun gelombang pemberontakan belum berhenti. Komunitas Druze yang selama ini dikenal sebagai minoritas paling loyal kini berbalik arah. Ratusan warga melintasi perbatasan ke Suriah dari Masjid al-Shams dalam aksi protes masif. Bentrokan dengan IDF pecah. Amarah memuncak setelah Israel mengklaim menyerang Suriah demi melindungi Druze, namun justru menewaskan lebih dari 300 warga di Sweida. Alih-alih meredam konflik, Netanyahu malah menyiram bensin ke api. Bukannya ketenangan, yang ia dapat justru pembangkangan terbuka dari komunitas yang dulu berdiri di sisinya. Ini bukan lagi dinamika biasa. Ini adalah lonceng peringatan bagi kehancuran dari dalam. Ketika rakyat, tentara, dan bahkan minoritas setia mulai menolak taat, maka pertanyaannya bukan lagi apakah Israel sedang krisis, tapi seberapa dekat Israel dari titik tak bisa kembali. Krisis multidimensi yang mengguncang Israel hari ini bukan sekedar hasil dari konflik internal atau gesekan lama dengan Palestina. Ia juga diperparah oleh hantaman besar dari luar negeri. Dua kekuatan jadi pemantik utama, Iran dan Houthi. Dan serangan mereka bukan simbolik, tapi menghantam langsung jantung negara. Juni 2025 menjadi momen paling mengguncang. Iran melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel, mengklaim itu sebagai pembalasan atas operasi militer Tel Aviv sebelumnya. Pemerintah Netanyahu buru-buru menyatakan kemenangan bersejarah, tapi di lapangan kenyataannya jauh dari itu. Kementerian Kesehatan Israel melaporkan 29 korban tewas, lebih dari 3.200 luka-luka. 1.000 bangunan rusak, termasuk infrastruktur vital di Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba. Dampak ekonominya mengerikan, kerugian langsung mencapai 5 miliar shekel, dan jika dihitung dengan dampak militer serta sosial, kerugian melonjak hingga 20 miliar shekel. Negara kewalahan, dan rakyat mulai bertanya, siapa yang benar-benar menang? Lebih parah lagi, sensor militer menutup-nutupi kerusakan sebenarnya. Bahkan serangan terhadap markas Netanyahu di Kiryat pun dibungkam. Lokasi itu harus direnovasi selama 4 bulan. Kepercayaan publik hancur, bukan hanya karena serangan, tapi karena kebenaran ditutup-tutupi. Di Laut Merah, krisis tak kalah tajam. Kelompok Houthi yang didukung Iran menghantam jalur pelayaran Israel. Pelabuhan Eilat lumpuh, kegiatan ekspor-impor anjlok. Pendapatan pelabuhan terjun bebas hingga 80%. Sektor logistik kacau, industri otomotif terpukul. Ini bukan lagi krisis regional, tapi guncangan sistemik.
Di Gaza, tuduhan terhadap Israel semakin berat. Komunitas internasional mengecam kelaparan massal yang terjadi hampir di seluruh wilayah. Kenaikan harga pangan hingga 4.000% tak lagi dianggap sebagai konsekuensi perang, tapi sebagai senjata perang itu sendiri. Air, makanan, dan bantuan kemanusiaan dijadikan alat negosiasi, bukan hak dasar. Laporan HAM menyebut taktik ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan ketika dunia mulai berbicara, legitimasi moral Israel mulai ambruk. Netanyahu tak hanya kehilangan pijakan internasional, ia juga kehilangan kendali dalam negerinya. Koalisi pemerintah terancam runtuh. Di dalam tubuh Partai Likud sendiri, perpecahan mulai terbuka. Ketidakpuasan tumbuh, tekanan meningkat. Pemilu ulang kini lebih terlihat sebagai keniscayaan daripada kemungkinan. Sementara itu, bayangan pengadilan internasional semakin nyata. ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan atas Netanyahu, menuduhnya melakukan kejahatan perang dan menggunakan kelaparan sebagai senjata. Belum selesai sampai di sana, kasus korupsi domestik yang sempat tertunda kini kembali menghantuinya. Di tengah tekanan eksternal, kekacauan ekonomi, dan perlawanan dari dalam, Israel berdiri di persimpangan paling genting dalam sejarahnya. Apa yang dulu dilihat sebagai unjuk kekuatan, kini berubah menjadi momen keruntuhan. Pertanyaannya bukan lagi, bisakah ini dihentikan? Tapi apakah Israel masih bisa diselamatkan sebelum semuanya benar-benar runtuh?